Halo sahabat Indra Edu, dimanapun kalian berada, untuk video ini saya akan membahas prediksi soal UNBK Sosiologi SMA MA tahun 2020 sesuai kisi-kisi Part 2. Soalnya soal HOTS. Oke, langsung saja pada soal nomor 11. Kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan diduga bukan disebabkan karena faktor alam saja, melainkan ada unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang ingin membabat hutan dengan cara murah dan mudah. Mereka beranggapan bahwa cara itu baik untuk percepatan proses pengembangan kebun kelapa sawit. Akibatnya lingkungan menjadi rusak, mengganggu penerbangan dan kesehatan masyarakat luas. Cara pengendalian sosial yang sesuai untuk gejala sosial tersebut adalah proses pengadilan pidana dengan sanksi berat dan mengikat. B. Melalui pengadilan perdata berupa ganti rugi yang memadai. C. Dihimbau melalui media massa agar tidak membakar hutan. D. Dihimbau untuk negara menanam kembali usai dibakar. E. Diberi pengukuhan tentang bahaya membakar hutan. Oke, kira-kira jawabannya adalah yang mana? Oke, betul, jawabannya adalah yang A. Proses pengadilan pidana dengan sanksi berat dan mengikat. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Contoh tahap perkembangan diri seseorang. 1. Budi menjadi ketua senat mahasiswa Fakultas Hukum. 2. Dalam usia relatif muda, Susi menjadi anggota DPRD tingkat 1. 3. Jesse mengikuti perilaku kakaknya mencoret-coret tembok rumahnya. 4. Dewi melanjutkan bisnis orang tuanya di bidang usaha transportasi taksi. 5. Adinda menyanyi lagu kesukaannya di kamar tidurnya dengan suara gembira. Yang termasuk tahap generalized order adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D2, 4, dan 5, E3, 4, dan 5. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, betul, yang B, 1, 2, dan 4. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Seseorang anak mengalami kekerasan di dalam keluarganya. Ayahnya sering berlaku kasar sehingga anaknya merasa takut dan tertekan. Kini ia lebih sering bermain dengan temannya yang gemar mengkonsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkotika. Penyimpangan tersebut berupa sosialisasi tidak sempurna di dalam keluarga, yaitu A. Keluarga tidak utuh karena hilangnya sebagian anggota. B. Keluarga tidak dapat menjadi panutan dalam bersikap. C. Peran ayah menjadi dominan dalam mencari nafkah keluarga. D. Keluarga gagal menanamkan nilai dan norma yang baik. E. Kepribadian seorang anak sangat dipengaruhi oleh temannya. Jawabannya adalah yang B. Yang D ya. Keluarga gagal menanamkan nilai dan norma yang baik. Oke, yang selanjutnya. Di suatu perusahaan swasta, kinerja pegawai biasa bisa menentukan perpindahan kedudukan seseorang pegawai. Pegawai yang kerja prestasinya bagus bisa naik jabatan ke kedudukan yang lebih tinggi. Sebaliknya, bagi orang yang kinerjanya buruk akan sulit naik jabatan atau bahkan bisa diberhentikan. Stratifikasi sosial pada perusahaan tersebut bersifat terbuka adalah A. Tim manajemen rutin melaksanakan rapat koordinasi perusahaan. B. Perusahaan memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh para pegawai. C. Semua pegawai mendapatkan hak cuti selama 12 hari dalam setahun. D. Setiap pegawai memiliki peluang diikutsertakan dalam promosi jabatan. Yang E. Pegawai yang memiliki kinerja terbaik mendapatkan sertifikat penghargaan. Jawabannya adalah yang D. Setiap pegawai memiliki peluang diikutsertakan dalam promosi jabatan. Kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya. Oknum aparat sering bermain mata dengan
membalak hutan. Temuan pembalakan hutan sering dibiarkan terjadi karena pihak-pihak yang membalak hutan tersebut memberikan sejumlah uang kepada oknum aparat. Dari deskripsi tersebut, lembaga pengendalian yang tidak berfungsi adalah A. Pendidikan, B. Ekonomi, C. Keluarga, D. Hukum, E. Agama. Jawabannya adalah yang D, betul ya, yang D adalah hukum. Oke, soal nomor berikutnya. Para orang tua mengajarkan kepada anak bagaimana bersikap sopan terhadap orang lain yang lebih tua, karena masyarakat di sekitarnya menjunjung tinggi nilai tata krama dalam pergaulan. Tujuan sosialisasi yang dilakukan oleh para orang tua tersebut adalah A. Mengajarkan nilai kedisiplinan dan kemandirian kepada anak, B. Menciptakan generasi yang cerdas dan memahami etika, C. Membentuk pribadi yang ideal sesuai harapan masyarakat, D. Mengarahkan perilaku anak supaya mudah ditiru teman sebayanya, E. Menanamkan identitas jati diri sesuai kemajuan zaman. Jawabannya adalah yang C, betul. Membentuk pribadi yang ideal sesuai harapan masyarakat. Oke, soal nomor berikutnya. Contoh mobilitas sosial. 1. Sulitnya memperoleh lahan untuk hunian. Masyarakat kota mulai tertarik untuk tinggal di apartemen yang menjanjikan berbagai fasilitas kenyamanan. Nomor 2. Para petani di Pulau Jawa yang tanahnya kian sempit melakukan transmigrasi untuk mendapatkan tanah garapan yang lebih luas. Nomor 3, komposisi penduduk suatu desa didominasi oleh golongan lanjut usia karena golongan muda pergi merantau sehingga lahan tidak tergarap dan tingkat kehidupan masyarakatnya semakin menurun. Faktor pendorong mobilitas sosial pada contoh tersebut adalah A. Demografi, B. Masalah ekonomi, C. Potensi individual, D. Situasi politik negara, E. Keinginan melihat daerah lain. Jawabannya adalah yang A. Demografi. Oke, soal berikutnya. Seorang wanita yang berasal dari suku Minangkabau akan menikah dengan pria dari suku Jawa. Berdasarkan sistem kekerabatan adat Minangkabau yang menganut matrilinear, maka keluarga wanita harus meminang mempelai pria. Akan tetapi pihak mempelai pria tidak menyetujui sistem pernikahan tersebut. Hal ini berdasarkan adat Jawa, yaitu keluarga mempelai pria yang seharusnya meminang mempelai wanita. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan A. Kebudayaan, B. Perubahan sosial, C. Kepentingan diri, D. Antar individu, E. Pola pikir. Jawabannya adalah yang A. Kebudayaan. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan contoh konflik sosial tersebut ya, atau di bawah ini. 1. Pemerintah merelokasi paksa para warga yang tinggal di jalur hijau setelah sebelumnya dihimbau pindah sendiri namun tidak pernah dihiraukan. 2. Pengusaha perkebunan membayar preman untuk memaksa warga pergi dari kota hunian karena akan digunakan sebagai perluasan kebun. 3. Pemerintah daerah merelokasi para pedagang yang berjualan di trotoar jalan ke pasar yang telah disediakan. Pemecahan masalah konflik sosial di atas menggunakan cara koersi karena pihak yang lemah tidak mampu lagi menghadapi kekuasaan pihak yang lebih kuat. B. Semua pihak yang berkonflik karena tidak ada yang mau mengurangi tuntutan. C. Masing-masing pihak yang berkonflik bisa mengambil kesepakatan bersama. D. Pihak yang berkonflik menunjuk pihak yang ketiga dalam memecahkan masalah. D. Menempuh jalur hukum ketika cara lisan sudah tidak efektif dilakukan. Jawabannya adalah yang B. Betul, yang B. Semua pihak yang berkonflik karena tidak ada yang mau mengurangi tuntutan. Nomor 20. Masyarakat Indonesia terdiri dari menganut Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Hal ini menunjukkan terjadi diferensiasi sosial masyarakat Indonesia berdasarkan A. Ras, B. Etnis, C. Agama, D. Profesi, E. Budaya. Jawabannya adalah yang D. Profesi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian.
Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen atau dibagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.